Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya. Ya, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Oh ya. Misi Pak. Ya, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Alvina dan ini teman saya Fiona. Kami di sini dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Kami di sini akan melakukan promosi kesehatan dan pengecekan kesehatan kepada Bapak maupun karyawan Bapak di pabrik Bapak. Baik, Mbak. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya akan menanyakan di sini pabriknya namanya apa nih Pak? Namanya CV Maju Makmur, Mbak. Tepatnya pabrik las. Berdirinya tahun berapa nih Pak? Masih baru ini, Mbak. Berdirinya tahun 2019 kemarin. Oh, masih baru banget nih Pak. Kalau boleh tahu, itu karyawannya berapa nih Pak? Oh ya, kalau jumlah karyawannya ada 3, Mbak. Saya juga ikut terjun itu. Oh alah, ya Pak, baik. Ya Pak, saya mulai untuk pengecekan kesehatannya ya Pak ya. Sebelumnya apa Bapak pernah punya riwayat penyakit Pak? Iya, Mbak. Kebetulan, Mbak. Saya punya riwayat emas sudah 3 tahun ini. Walah Pak, ya kalau gitu Bapaknya nggak boleh telat makan. Oh ya Pak, kalau begitu saya atensi dulu ya Pak ya. Pamit ya Pak. Iya, Mbak. Misi Pak boleh minta. Iya. Biasanya berapa Pak? Ya, agak tidak normal ya, Mbak. Oh ini normal kok Pak, cuma 120 per 70. Ya udah Pak, boleh dipanggilkan karyawannya Pak? Ya, sebentar, saya panggilkan. Dani, Ali, Ratep, sini. Sebentar. Ya Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Ini masuk. Ini ya. Duduk. Saya di sini perkenalkan dulu ya, saya Alvina dan ini teman saya Fiona. Kami dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Kami di sini akan melakukan promosi kesehatan dan pengecekan kesehatan kepada bapak-bapak Karyawan. Oke, baik Oke. Pak. Oh ya Pak, kalau boleh tahu apa APD-nya yang digunakan di pabrik Bapak apa sudah lengkap? Oh ya, belum, Mbak. Kalau lengkap. Kalau boleh tahu apa saja yang digunakan ya Pak? Ya, kalau di sini baru tersedia masker, sarung tangan, dan kacamata, Mbak. Oh jadi cuman ada itu ya Pak ya. Nah nanti kita akan melakukan promosi kesehatan dan Bapak Agus sama karyawan-karyawannya bisa menyimak ya Pak ya tentang promosi kesehatan tersebut. Oh ya Pak, sebelumnya saya akan menanyakan kok bapak-bapak nggak pakai maskernya ya? Kok nggak dipakai maskernya?
Soalnya suka gerah loh, pengap kalau harus kerja pakai masker terus. Sebaiknya jangan begitu Pak, seharusnya apalagi keadaan seperti ini harus memakai masker. Apakah Bapak-bapak sudah punya masker Pak? Sudah, tapi nggak saya pakai. Sesudah ini saya harapkan Pak, Bapak-bapak supaya memakai masker agar Bapak-bapak terhindar dari virus dan percikan bau dari pengelasan. Baik, Insya insyaallah. Allah. Ya Pak, sekarang saya mulai untuk promosi kesehatannya ya. Pak, di sini kita akan melakukan promosi kesehatan tentang keselamatan kesehatan kerja para pekerja las. Ya, pentingnya K3 dalam kerja pengelasan. Bahaya atau kecelakaan kerja datang tiba-tiba, terutama pada saat melakukan kerja pengelasan. Kesehatan kerja harus diperuntukkan untuk mengantisipasi bahaya yang menimpanya, yaitu 1. Pekerja, 2. Bahan, 3. Peralatan, 4. Lingkungan kerja. Nah, di dalam pekerjaan las ada perlengkapan keselamatan kerja atau alat perlindungan diri, yaitu APD. Yang pertama kacamata, yang kedua masker, ketiga sarung tangan, keempat baju las, kelima pelindung telinga, dan keenam sepatu. Nah, yang pertama yaitu kacamata ya Pak. Kacamata merupakan perlengkapan pelindung mata dari benda-benda yang ukurannya amat sangat kecil, yang berkemungkinan mengenai mata. Misalnya, bram-bram besi saat menggerinda besi atau pekerjaan bor. Yang kedua, selain itu akibat dari cahaya yang sangat kuat, maka kacamata las merupakan perlengkapan pelindung mata selama proses pengelasan. Gitu ya Pak. Nah, untuk yang kedua yaitu masker. Selanjutnya yaitu masker. Masker biasanya dipergunakan saat mengelas dan memotong karena bisa terdapat debu dan gas-gas beracun. Alat ini melindungi pekerjaan dari partikel logam beracun, asap logam, dan uap lasan. Selanjutnya, terutama asap pada waktu proses pengelasan sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru yang berakibat sakit paru-paru atau pernafasan pekerja. Filter masker harus diganti secara teratur bila bernafas mulai terasa susah. Gitu ya Pak. Nah, lanjut ke sarung tangan. Sarung tangan untuk melindungi tangan terhadap sinar-sinar las maupun percikan-percikan logam cair, maka harus memakai sarung tangan. Sebaiknya sarung tangan bersifat yang pertama fleksibel atau lemas, kedua tahan api, ketiga bukan pengantar arus, bersifat isolasi kuat. Lanjut, bahan terbuat dari kulit. Kedua, terpal yang dicat dengan cairan aluminium. Yang keempat, ada baju las atau apron. Pakaian atau baju las apron lapis dada digunakan sebagai alat pelindung diri. Selama mengelas, sebaiknya baju las atau pelindung dada bersifat 1. Lemas, 2. Tidak mudah terbakar, 3. Ringan, 4. Bersifat isolatif. Bahan lapis dada terbuat dari yang pertama kulit, yang kedua kain abses. Yang kelima ada pelindung telinga nggih Pak. Pelindung telinga digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan saat melakukan pekerjaan las, sehingga menjaga gendang telinga dari suara yang dapat merusak telinga, terutama suara dengan frekuensi yang tinggi. Dan yang keenam ada sepatu. Sepatu melindungi kaki dari 1. Beram-beram tajam, kedua, kejatuhan benda,
Ketiga, percikan-percikan cairan logam. Sebaiknya sepatu las bersifat 1. Empuk, 2. Ringan dan tahan panas. Yang keempat, bahan sepatu terbuat dari kulit atau sintesis. Alat P3K dan kebersihan. Bengkel harus dijaga kebersihannya ya Pak. Peralatan harus ditata dengan rapi, ditaruh pada almari atau rak atau toolbox, dan disusun rapi. Dikelompokkan menurut spesifikasinya, misal macam-macam kunci, obeng. Bengkel harus dilengkapi dengan P3K yang bersifat yodisium, tincture atau betadine, salep, kasa steril, pembalut luka atau tensoplas, pemadam kebakaran atau pemadam api. Nah, selanjutnya yaitu mencegah kebakaran. Percikan api ketika mengelas dapat menyebabkan kebakaran. Oleh sebab itu, 1. Bersihkan bengkel pada jarak radius 5 meter. 2. Jika mengelas di atas papan lindungi dengan akses atau plat logam. 3. Hasil pengelasan disiram air atau oli. 4. Tampung sisa pembakaran pada bak logam berpasir. 5. Mempunyai pemadam api yang terdiri dari tabung tekanan tinggi yang berisi cairan pemadam api. Nah, untuk Bapak waktu kerja sebelum dan sesudah bekerja, sebaiknya Bapak tetap mencuci tangan ya Pak ya, mencuci tangan dengan 6 langkah. Sebelumnya, apa Bapak udah tahu 6 langkah mencuci tangan itu Pak? Oh ya Pak, habis ini saya dan teman saya akan menampilkan video tentang 6 langkah mencuci tangan. Bapak bisa melihat video tersebut ya Pak ya. Kami akan memperlihatkan. Di sini saya akan mengajarkan tata cara cuci tangan menurut WHO, yaitu cuci tangan 6 langkah. Basahi tangan dengan air mengalir, ambil sabun secukupnya, putar telapak tangan sebanyak 4 kali, gosok punggung tangan dari arah dalam keluar, kunci antar jari kanan dan kiri, putar kedua ibu jari kanan dan kiri, gosok-gosok ujung kuku tangan kanan dan kiri, bilas dengan air mengalir. Pak, ini untuk videonya sudah selesai ya Pak ya. Apa ada yang ditanyakan? Oh ya Pak, kalau tidak akan ditutup, promosi kesehatannya akan ditutup oleh teman saya ya Pak ya. Baik Pak, di sini kami berdua sudah menyampaikan apa itu promosi kesehatan pengelasan. Mohon maaf sudah mengganggu bapak-bapak bekerja, nggih Pak. Terima kasih sudah mengeluangkan waktunya untuk kita memberikan sedikit promosi kesehatan kepada bapak-bapak, nggih Pak. Nah, semoga Bapak sekalian diberi kesehatan dan keselamatan dalam bekerja dan melakukan kegiatan apapun. Ya udah Pak, kita akan berdoa. Mari Bapak amini ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si ajibil baksa iswi antasafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'ala yugadiru sakoma. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya udah Pak, kita akan berpamitan dulu ya Pak ya. Pamitan itu minumnya habis dulu Pak. Oh iya Pak. Oh iya. Ya Pak, kita berpamitan dulu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum.
Eh.